Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcasting, wadah ngobrol kreatif seputar dunia komunikasi, media, dan dakwah masa kini. Bareng aku Farhatun Nurul yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Teman-teman Nurjati atau mahasiswa KPI pasti udah akrab banget ya sama aktivitas public speaking. Tapi teman-teman pernah gak sih kepikiran kalau ternyata kemampuan komunikasi dan retorika yang kita pelajari selama di ruang kelas itu ternyata bisa jadi modal berharga buat ngebangun personal branding sekaligus membuka peluang finansial di industri digital. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah mahasiswa KPI semester 4 yang berhasil mengonversi kemampuan komunikasinya menjadi sebuah karya. Memulai langkah dari kreator konten dakwah digital dan sekarang merambah ke dunia affiliate marketing. Yuk langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Kak Ibnu. Halo Kak Nurul, halo semuanya. Perkenalkan nama saya atau gua nih atau aku? Gua aja di kayaknya. Oh, iya. Soalnya kita biar akrab gitu. Iya. Penonton juga pasti anak-anak muda Gen Z. Oke, iya, biar lebih akrab ya. Betul. Oke, perkenalkan nama gua Ibnu Syihab ya. Gua mahasiswa semester 4 jurusan KPI, pastinya di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Aduh, Masya Allah ya. Nah Kak, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa ya. Semangat. Masya Allah, harus tetap semangat ya Betul. teman-teman. Alhamdulillah ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai dengan topik dari dakwah digital ke affiliate. Bagaimana kemampuan komunikasi membuka peluang bagi mahasiswa. Oke, kita bakal bedah ya bagaimana komunikasi bisa jadi kunci pengembangan diri yang nyata. Oke, Kak Ibnu, sebelum masuk ke topik utama nih, boleh diceritakan sedikit tentang aktivitas yang sedang Kak Ibnu jalani sekarang? Oke, baik. Aktivitas yang sedang dijalani sekarang ya pastinya menjadi mahasiswa ya. Kuliah, kemudian di samping kuliah saya juga gua juga ikut organisasi ya. Ada beberapa organisasi yang gua ikuti. Dan di samping itu semua, gue juga sering konten lah setiap hari gitu. Konten buat media sosial, mau itu Instagram ataupun TikTok gitu. Itu sih keseharian gue gitu di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bukan kura-kura lagi lah gitu. Kurangon. Kuliah rapat konten. Masya Allah, sangat produktif sekali ya teman-teman ya. Nah, aku mau nanya nih Kak. Kak Ibnu kan cukup aktif ya membuat konten di media sosial. Nah, bagaimana sih Kak Ibnu ini awal mula tertarik terjun ke dunia konten digital? Boleh diceritakan Kak? Oke, jadi awal mula tertarik gitu di dunia konten, gue sendiri dulu itu kan sempat mondok ya. Dan di pondokan itu menjadi pas sekolah SMA gitu ya. Di pondok itu gua menjadi bagian medianya gitu, media pondok. Nah dari situ kan gua juga belajar lah gitu, sering ngonten, kemudian sering dokumentasi kegiatan, sering edit. Padahal tadinya sebelum mondok, bahkan pas masih SMP belum kepikiran tuh untuk ngonten, bagaimana ngonten itu, bagaimana mengonversi kamera. Dari situ, dari SMA gua terjun ke dunia media sosial, ke dunia ngonten. Dari situ gue juga tertarik untuk beli kamera dan sebagainya gitu untuk kebutuhan konten gua. Dan dari situ kan gue juga agak sedikit tertarik menjadi fotografer lah gitu. Maka dari itu gue beli kamera yang masih dulu banget lah gitu, nggak kayak kamera sekarang. Dari situ mulai tertarik tuh ngonten-ngonten di pondok tuh,
meskipun dengan alat seadanya gitu ya, dengan talent juga seadanya, dengan hasil editan juga seadanya, yang bisa dari situ belajar ngonten. YouTube juga di apa namanya, ada tutorial-tutorial juga tuh, lihat di YouTube, lihat di TikTok dan Instagram. Ya TikTok dulu belum apa namanya ya, belum sangat booming gitu ya. belum booming banget gitu. Paling Instagram dan YouTube gitu. Nah, semakin kesini, pas gua lulus, gua kan langsung kuliah ya ke UIN ini gitu. Nah, dari situ apalagi gua masuknya jurusan KPI gitu. Betul. Jurusan KPI kan broadcasting ya. Iya. Dari situ ya makin tertarik untuk terus ngonten gitu ya. Terus ngonten, dan saya kepikiran, gua kepikiran untuk membangun personal branding gua di media sosial gitu. Lewat apa? Lewat konten dakwah itu gitu. Jadi kan dari KPI ini tugas-tugasnya itu video lagi kan ya, betul. konten lagi. Ya dari situ habit atau kebiasaan gue juga jadi apa namanya, keseringan ngonten gitu. Jadi makin tertarik, makin jadi hobi gitu ngonten tuh. Kalau nggak ngonten sehari aja kayak kayak nggak produktif hari itu tuh gitu. Masya Allah, gitulah pokoknya. Insya Allah ya, sangat Iya. berproses ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong konten dakwah nih Kak Ibnu. Mengapa saat itu Kak Ibnu memilih membuat konten dakwah dibandingkan dengan jenis konten lainnya? Kenapa Kak? Oke. Ya tadi mungkin gue sendiri terlahir dari rahim pondok pesantren lah gitu ya. Dari situ kan kemampuan gue juga mungkin terpaku atau terbatas di dunia dakwah saja gitu, karena di pesantren banyaknya apa ya, mempelajari ajaran Islam gitu. Jadi ya pas gue tertarik konten di media sosial, membangun branding di bidang tertentu, ya gue milihnya bidang dakwah, karena basic daripada kemampuan gue sendiri itu di bidang dakwah itu gitu. Jadi ya udahlah, daripada gua belajar lagi tentang hal lain, memakan waktu lebih lama lagi, yang penting gua terjun dulu menjadi content creator, kemudian membangun personal branding yang gua bisa gitu. Di bidang apa ya yang gua bisa, ya sedikit demi sedikit gua bisa di bidang dakwah gitu. Apapun yang gua pelajari di pesantren itu gua curahkan, gua bagikan gitu ke halayak umum gitu. Meskipun ya ilmu yang gua dapatkan di pesantren itu belum banyak lah gitu, masih sedikit, tapi kan setidaknya at least gua bisa apa namanya, ilmunya tersalurkan. Iya, ilmunya tersalurkan kayak gitu ya. Daripada ilmunya dipendem aja gitu ya, nantinya takutnya dilaknat katanya. Kalau punya ilmu nggak dikasih ke orang lain tuh ya. Maka dari itu gua manfaatkan nih media sosial ini yang memang jangkauannya banyak gitu ya. Halayak bisa dari mana saja, dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun bisa gitu, bisa melihat. Maka dari itu ya gua bertekad untuk membangun personal branding gua di bidang dakwah gitu. Ya alhamdulillah makin kesini makin dikenal gitu. Masya Allah. Sedikit demi sedikit oleh mahasiswa KPI. Kadang ketika gua lewat, Sihab dakwah. Aduh. Nah itu kan menjadi branding gua gitu ya. Branding betul. gua ke anak-anak. Meskipun cakupannya masih mahasiswa di UIN. Belum cakupannya teman-teman gua yang lain di desa atau di sana lah, di sekolah atau di pesantren dulu gitu. Pasti kenal gua atau dari mahasiswa semuanya pasti kenal gua pasti dari dakwahnya dari gitu. Siap dakwah. Mungkin belum goals banget lah gitu, membangun branding yang memang menyeluruh gitu. Tapi setidaknya orang-orang sekitar udah tahu gua tuh emang suka konten dakwah gitu. Nah itu sih yang memang kenapa gua memilih konten dakwah daripada konten yang lainnya, karena memang ya basic itu gitu, basicnya di bidang dakwah seperti itu. Masya Allah sih, sangat luar biasa sekali ya. Jadi dengan Kak Ibnu konten dakwah bisa dikenal sama teman-teman ya. Itu branding sih. Itu branding ya, luar biasa sih itu. Nah ngomong-ngomong komunikasi nih Kak Ibnu kan bisa dibilang sebagai konten kreator dakwah ya. Nah pelajaran komunikasi apa aja yang paling berkesan selama Kak Ibnu membuat konten? Oke.
pelajaran komunikasi yang paling berkesan ya. Ya. Mungkin menurut gua sendiri menyampaikan pesan ke media sosial, ke khalayak umum gitu. Itu kan menurut gua tidak cukup dengan kata benar doang gitu. Tidak cukup dengan kata bagus doang Betul. apa yang kita sampaikan. Tapi bagaimana caranya kita bisa memahami audiens, kemudian bagaimana caranya audiens itu paham apa yang kita sampaikan gitu. Nah, itu memang pelajaran yang gue dapatkan yang paling berkesan sih, karena selain gue belajar public speaking, selain gue belajar berbicara di depan umum gitu, gue juga belajar memahami karakter audiens, kemudian memahami bagaimana caranya gue bisa menyampaikan dakwah itu, menyampaikan pesan itu dipahami oleh audiens itu, khususnya followers saya, gua gitu ya. Yeah. Nah, itu yang memang menjadi pelajaran yang sangat penting sih bagi gua sendiri, dan mungkin bisa menjadi pelajaran juga kepada seluruh yang nonton ini ya, karena di media sosial itu tidak hanya benar gitu, kadang yang benar juga tidak bisa dipahami gitu kalau penyampaiannya nggak bisa dimengerti oleh si audiensnya gitu. Jadi nantinya bakal sesat atau tidak didengarkan ya gitu, meskipun pesannya benar gitu, meskipun pesannya benar. Nah, itu yang paling penting menurut gua, yaitu bagaimana si audiens itu paham dengan apa yang kita sampaikan gitu. Nah, itu sih poin pertama yang memang menjadi pelajaran gua ketika turun di dunia digital atau di dunia konten kreator gitu. Betul sih, memang kadang ya di beberapa konten kreator itu apa yang mereka sampaikan kadang ada aja audiens yang nggak paham gitu apa yang konten kreator itu sampaikan. Padahal maksud konten kreator itu kan lain gitu. Iya. Nanti dipahaminya di kolom komentar malah dijelek-jelekin atau dirasisin ya. Padahal kan benar apa yang dia katakan gitu. Maka dari itu ya penting sekali bagaimana menata kata gitu. Bagaimana audiens itu jangan salah paham dengan apa yang kita sampaikan gitu. Emang betul, kebanyakan salah arti, salah paham gitu ya. Padahal niatnya itu bagus gitu. Niat dari kita menyampaikan pesan tersebut dan memang sudah diverifikasi dan sudah tabayun juga ya. Sudah dikatakan benar lah menurut gua sendiri. Tapi apa daya ketika kita menyampaikan pesan di media sosial cuman hanya benar gitu, tapi bagaimana caranya yaitu si audiens itu paham dengan apa yang kita katakan gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, pertanyaan yang sering banget muncul. Bagaimana cara, seperti tadi sih, cara agar pesan yang disampaikan bisa diterima oleh audiens. Nah, ini caranya gimana nih Kak? Kan banyak nih konten kreator yang sudah dia sampaikan di Instagram ataupun TikTok, banyak masih ada audiens yang kurang paham gitu. Nah, caranya gimana nih Kak? Oke, mungkin menurut pengalaman gue pribadi ya mungkin ya, karena mungkin audiens dan follower gue paling di kisaran umur 18 sampai 25 tahun ya kebanyakannya, meskipun ada beberapa mungkin yang udah tua, misal udah 40 atau 50 ada aja, karena kan di Instagram atau TikTok atau YouTube itu ada pengaturan yang memang insight bisa melihat insightnya, siapa aja yang melihat, siapa aja yang like kan bisa dilihat ya. Nah, itu yang gua riset ya dari pengalaman gua, itu gua sendiri audiensnya itu anak muda lah, Gen Z. Nah, dari situ pesan ya, bagaimana caranya untuk audiens itu paham yang kita sampaikan itu apa. Betul. Ya berarti tadi yang gua pribadi alami gimana biar audiens itu paham ya, itu khususnya anak muda ya, bagaimana caranya apa yang kita sampaikan itu relate dengan apa yang memang audiens rasakan. Karena ketika aja di hook aja udah dapet relate ke audiens, itu pasti bakal didengerin sampai selesai. Maka dari itu ilmu-ilmu memang tentang kreator tuh sangat penting gitu, apalagi dalam membuat konten dakwah gitu.
seperti konsep AIDA, attention, ya kan, interest dan sebagainya, hook dan sebagainya itu sangat penting sekali sih. Yang memang membantu kita untuk menjangkau paham-paham para audiens itu. Yang terpenting bagaimana caranya apa yang kita sampaikan, pesan dakwah yang kita sampaikan itu relate. Betul. Jadi bukan apa ya namanya, bukan kita memikirkan gimana kita menyampaikannya, tapi kita harus memikirkan bagaimana pesan ini relate kepada yang dilihat gitu. Bagaimana caranya si audiens itu mikir, oh ini gua banget gitu. Ini gua banget gitu. Nah, ketika audiens sudah memikirkan ke situ, pasti pesan yang kita sampaikan bakal diterima. Pesan yang kita sampaikan bakal dipahami dengan baik. Nah, itu sih mungkin poin yang paling penting, yaitu bagaimana caranya audiens ini merasa relate dengan apa yang kita sampaikan. Maka dari itu kita harus juga riset nih, apa memang keluhan-keluhan anak muda zaman sekarang. Kalau kita audiensnya apa namanya, yang sudah tua-tua, apa nih masalah yang memang lagi apa namanya, dialami orang tua sekarang, misalkan ekonomi. Ya bahasnya ekonomi, bahasnya bagaimana caranya, intinya bagaimana caranya si audiens ini relate lah gitu. Kalau orang tua, anak muda misalkan patah hati, ya kan, bahas patah hati. Ya kan, gua kan anak muda ya, maksudnya konten dakwahnya ke anak muda. Kadang gua bahasnya patah hati yang memang nantinya dikaitkan dengan nilai Islamnya. Kemudian selain patah hati, apa namanya, sholat. Kadang anak muda ke sholat tuh acuh tak acuh gitu. Sering ditinggalin. Nah, maka dari situ gue bahasnya sholat. Tapi sholatnya itu bahasnya jangan sampai kamu kalau nggak sholat masuk neraka. Kan itu jangan menjudge gitu. Jangan menjudge audiens. Nah, hal yang kedua yang memang penting selain relate, yaitu tidak menggurui. Bagaimana caranya kita menyampaikan itu tidak menggurui si audiens itu. Karena kalau kita menggurui, ya apalagi kita yang memang, gue sendiri nih, yang memang apa brandingnya nggak sampai kemana-mana, seluruh Indonesia belum tahu gue. Ketika gue kontennya itu menggurui, pasti si audiens ngomongnya, apa sih lu siapa? Gitu. Betul. Nah, itu yang penting buat orang-orang yang memang ingin apa ya, menjadi content creator lah. Apalagi yang memang brandingnya belum tinggi atau belum luas ke berbagai. Oke lah kalau memang seperti Ustadz Hadi Hidayat, seperti Ustadz Abdul Somad, ya kan, seperti Ustadz yang memang udah terkenal lah, itu boleh aja menjudge atau kamu gak boleh gini, nantinya gini. Nah, itu kan boleh aja menggurui karena memang brandingnya dan memang kredibilitas daripada si pendakwahnya itu udah bagus. Betul. Gua siapa gitu kalau memang konten dakwah itu terkesan menggurui. Maka dari itu, untuk yang memang lagi membangun personal branding, kemudian di bidang dakwah khususnya, apalagi di bidang lainnya, itu menurut saya dua poin itu, yang pertama relate dan yang kedua tidak menggurui, itu sangat penting sih agar audiens itu menerima. Ketika sudah menerima pasti dipahami. Bagaimana audiens itu memahami apa pesan yang kita sampaikan kalau si audiens ini tidak menerima apa yang kita sampaikan gitu. Intinya bagaimana audiens ini menerima konten kita dulu. Ketika sudah menerima konten kita, pasti audiens memahami apa yang kita sampaikan gitu. Masya Allah, ternyata jadi konten creator juga ada ilmunya ya, Kak Ibnu. Kirain asal aja. Betul, kayaknya hanya sekadar apa yang disampaikan begitu. Dan teman-teman, Masya Allah, pembahasan kita hari ini sangat luar biasa sekali. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Salah satunya, jika kita mau menjadi konten creator, ya itu pertama harus relate dan tidak menggurui, teman-teman. Masya Allah. Betul. Nah, aku mau nanya nih, Kak, tapi di luar topik nih. Boleh. Karena aku tuh lagi kebingungan banget tau, Kak. Apa tuh? Jadi aku kan rencananya mau menyalurkan ke beberapa panti, yaitu dengan Al-Quran atau buku-buku Islami gitu, Kak. Nah, aku tuh masih kebingungan. Aku cari-cari di TikTok ataupun di mana-mana tuh aku masih kebingungan. Ih, banyak banget ya. Aduh, aku bingung sampai mau pilih yang mana nih, Kak. Iya, makanya jika Kak Ibnu ada saran nih buat aku buat ngebeli Al-Quran ataupun buku-buku Islami, bolehlah, Kak.
Oke, ya kebetulan sekali ya. Gue juga kan aktif di bidang affiliate marketing lah di TikTok, affiliate TikTok. Nah, kebetulan gue juga selalu mempromosikan Quran-Quran gitu. Quran-Quran dan buku-buku dari Cordoba gitu. Ada dari Quran Cordoba, ada dari Cordoba Books nih. Ini adalah produk-produk dari Cordoba ini ya. Oh, ini Cordoba Ini ada ya, Kak? Qurannya ya, ada buku-bukunya, buku belajar, buku motivasi, buku kesehatan ya. Quran kesehatan pun ada. Quran Jariah ada, tapi gua lupa untuk apa namanya bawa ya. Jadi barangkali tadi katanya pengen menyalurkan ya Menyalurkan, Quran betul, iya. ke panti-panti atau ke pesantren ya Quran Jariah, karena itu paket jadi isi 3 hanya 100.000 kurang malah ya. Udah dapat 3 Al-Quran, jadi itu Masya Allah. paket hemat lah gitu Paket dari hemat Cordoba gitu. Nah ini selain untuk apa namanya Jariah, wakaf, yaitu tadi kalau wakaf direkomendasikan ada itu Quran Jariah paket ya 3 langsung. Nah ini kalau ini selain untuk Jariah atau wakaf, ini ada Quran medis nih, boleh diambil. Boleh Kak, boleh. Oke. Ya Nah, biar. ini ada Quran medis nih, Quran terbaru dari Cordoba ya. Quran Cordoba. Masya Allah. Isinya tuh medis-medis ya. Isinya medis-medis dari mulai hadis-hadis medis dan jurnal kesehatan, ruhani, ragawi, hikmah ibadah hingga kesehatan alam. Jadi Wah, lengkap banget ya, Kak? lengkap banget. Jadi nih, kita tidak hanya tilawah di sini ya. Jadi setiap halaman itu sudah dilengkapi dengan hadis medis dan jurnal Masya kesehatan. Allah. Dan bukan hanya hadis medis aja, tapi diklaim atau diklaim oleh jurnal kesehatan modern juga. Jadi dikaitkan antara modern dengan sehat ala Nabi gitu. Masya Allah. Jadi kita baca Al-Quran di sini nggak hanya mendapat pahala saja, tapi bisa belajar juga Ilmunya, tentang ya. medisnya. Iya, Medis iya. yang memang ada di di Quran gitu kan. Masya Quran Allah, itu Masya asyifa Allah. ya. Iya, asyifa, Atau pengobat, pengobat. Nah, betul. Itu alasan Cordoba itu membuat Quran medis ini. Dan selain Quran medis ada bukunya juga teman-teman. Apa ya. tuh, Kak? Boleh. Buku Food and Live. Ini terbaru banget. Kak. Masya Terbaru Allah. Apa banget tuh, dari Kak? Cordoba Books ya. Buku Food and Life Balancing ala Nabi. Jadi sehat dimulai dari rumah sendiri. Ini rekomendasi sekali sih untuk keluarga sehat, untuk ayah bunda sehat, untuk Iya, anak-anak iya. sehat. Ini rekomendasi sekali. Barangkali nih ayah bunda di rumah ya. Ya. Kadang kebingungan untuk menu makanan di rumah gitu. Nah, itu kan ya yang sehat ala Nabi gitu ya. Yang tapi tetap enak. Iya, tapi iya, tetap iya, enak, iya. tapi tetap enak. Nah, ini ada di sini lengkap sekali, dan yang paling luar biasanya di buku ini ada lebih dari 50 resep untuk berbagai penyakit. Wah, lengkap sekali ya, Kak Ibnu ya. 50 lebih. 50 lebih, ya lebih. Allah, teman-teman. Jadi barangkali teman-teman punya penyakit khusus gitu ya. Di sini banyak sekali dari pola hidup anti stres, apalagi para Gen Z Tuh, nih para yang suka Gen Z stres ya. yang stres sama tugas-tugas ya, Kak Nah, Ibnu betul. ya. Aduh. Ini ada pola hidup anti stres. Jadi tinggal baca-baca aja panduannya Iya. di sini, ikuti nantinya. Pola hidup anti stres sampai pola hidup di sini. Tipes, kemudian kolesterol ada di sini. Wah, pola lengkap hidupnya ya. sekali, ya. Penyakit kombinasi juga ada. Barangkali ada yang punya penyakit kombinasi lambung dan alergi misal, sampai pola hidup penyakit kanker dan masalah lambung dibahas semuanya di sini, Masya Kak Allah, Nurul nih. lengkap banget. Dan yang paling menariknya lagi, Apa tuh, Kak? ada video penjelasan ilmiahnya. Wah, mana tuh, Kak? Di dalamnya ada scanan video penjelasan. Masya Tinggal scan Allah. aja di HP, nanti muncul video Langsung keluar penjelasan videonya. dari Dr. Agus Rahmadinya Wah. yang buat buku ini. Jadi kita beli buku ini plus dapat konsultasi langsung. Konsultasinya, Masya Allah. Ya, jadi plus banget lah. Dan ada beberapa yang lain juga, buku-buku bestseller yang gua bawa nih. Ini buku-buku bestseller gitu. Iqra buat anak-anak nih, barangkali ayah bunda yang punya anak atau asatid ustazah yang memang lagi mengajar anak-anak di pesantren nih. Ada Iqra juz amma bersuara premium ya. Premium ini mah. Ada Premium, pokoknya banyak teman-teman. banget itu fiturnya, tinggal dicek aja. Inner Light juga ada. Ini buku motivasi, belajar tahsin juga ada, dan buku kecil nih. Gue sangat rekomendasiin buat mahasiswa biar gak jauh dari Al-Quran. Masya Makan dulu nih. Allah, betul. Apalagi Ini- yang travelingnya. Bawa ini ini. Quran traveling pokoknya mah ya. Masya Allah. Buat mahasiswa yang mobilitasnya itu tinggi gitu. Kemana-mana gitu. Jadi ke sana ke sini, ini
rekomendasi sekali sih Rekomendasi. untuk lebih dekat dengan Al-Quran ya. Masya Allah, karena Udah dibawa kemana-mana udah dibawa ya, segenggam Kak? tangan aja kan Nurul. Iya Segenggam lagi, tangan aja Masya Allah. udah bisa dapat Quran seperempat. Harganya nggak sampai 50.000. Ini mah murah banget pokoknya. Banget ya. Jadi dibawa kemana-mana pun tetap aman ya, karena udah dari zipper juga, ini nggak gampang sobek dalamnya. Emang Karena kualitasnya ada bagus ya. ada zipper ini untuk melindungi kertas dari air atau dari gesekan-gesekan kalau disimpan di tas gitu. Nah, itu rekomendasi sekali sih Masya Allah, buat Masya Allah. teman-teman yang pengen tetap dekat dengan Al-Quran tapi bisa dibawa kemana-mana ini nih ya. Masya Allah. Itu sih. Aduh, aku jadi tertarik nih, Kak. Aku nanti Iya. langsung check out lah Harus ya. sih, Harus sih. harus. Karena memang buku-buku dan Al-Qur'annya pun ya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali. Ada ilmu-ilmunya. Betul. Nah, jadi jangan lupa juga apa namanya, check outnya di Sihabuk Shop ya. Nah, Itu si Habux Box. Sihabuk Si apa? Habuk Shop. Ya, itu Ya, itu. teman-teman harus Di cek TikTok keranjang ya. kuningnya ya. Karena banyak apa namanya diskon juga kalau Masya di Allah. gua gitu ya. Ayo teman-teman langsung check out. Apalagi teman-teman yang mau belajar. Nah, buat khususnya buat jurusan keperawatan kali ya, kedokteran. Nah, iya, Ada bisa. Al-Qur'an medis, Biar- teman-teman. biar balance gitu, Biar biar balance balance. antara dunia dan akhirat. Masya Allah ya teman-teman. Betul. Harus. Nah, aku juga tertarik nih kakaknya. Oh, iya. Langsung check out Stop, deh. nah, abis ini langsung check out ya. Ya, nanti Oke. linknya boleh ya di Boleh, bawah boleh, ini. boleh, Ya. boleh. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Oke Kak, sesuai dengan topik kita pada hari ini ya, yaitu tentang dunia affiliate nih. Oke, kita Nah, pindah berarti nih. kita pindah lagi teman-teman. Nah, Oke. sebelumnya Kak Ibnu kan terjun di konten creator pada bidang dakwah ya Kak. Oke, iya. Tapi seiring berjalannya waktu yang aku tahu nih, sekarang kan Kak Ibnu juga mulai aktif sebagai affiliate di TikTok. Nah, pertanyaannya nih Kak, bagaimana awal mula Kak Ibnu mulai tertarik mencoba affiliate marketing? Awal Oke. mulanya nih Kak, kan tadinya siap. konten kreator nih, konten Oke, kreator oke, oke, dakwah. iya, iya. Kok tiba-tiba bisa jadi affiliate marketing? Oke. Nah, itu tadi ya udah diperkenalkan juga, gua itu di samping menjadi konten kreator dakwah, menjadi affiliate juga di TikTok. Nah, ini produk-produk guanya itu ya ini dari Cordoba gitu. Yang tadi gua apa namanya promosiin lah sama Iya. Kak Nurul juga. Nah, mungkin buat awal mula ya. Awal mula gua terjun ke affiliate itu awal bangetnya itu karena gua apa namanya ya tertarik lah gitu. Tertarik karena awalnya kakak gua juga terjun di dunia affiliate. Pas kakak gua terjun di dunia affiliate dan gua tahu penghasilan dari affiliate itu sangat oke lah gitu. Dan gua searching juga. Pokoknya awalnya gua tertarik karena melihat kakak gua. Kakak gua itu kan bekerja di Cordoba juga, di kantor Cordobanya di Bandung, dan sembari menjadi affiliate marketing di TikTok gitu, mempromosikan produk-produk Cordoba. Nah, di situ gue lihat konten-kontennya di TikTok, wah kayaknya gue juga bisa nih apa namanya, yang tadinya gue menjadi konten kreator dakwah yang memang jujur aja di TikTok pas gue jadi konten kreator dakwah itu stuck aja sebenarnya, bukan stuck diem terus ya. Jadi kayak viewers ada, kemudian like ada, yang komen ada, cuma followers dan engagementnya tuh stuck di situ-situ aja gitu, jadi nggak berkembang. Nah, bagaimana caranya gue mengkonversi yang tadinya konten kreator dakwah, menyampaikan pesan Islam, tapi gue juga di sisi lain apa namanya bisa mendapatkan benefit daripada gue konten gitu. Nah, dari situ gue tertarik ke dunia affiliate. Gue lihat-lihat tuh di TikTok ya, search ya di TikTok bagaimana dunia affiliate ini bekerja, bagaimana caranya untuk daftar dan sebagainya. Dan waktu itu ya memang gue awam banget gitu ke dunia affiliate. Makanya gue searching gitu bagaimana dunia affiliate. Dan gue tertariknya lagi penghasilannya tuh pas di konten-konten kreator affiliate yang udah sukses itu luar biasa sekali. biasa ya. Bahkan omsetnya sampai 100 juta lebih gitu. 1 mil juga ada omsetnya ya, Oh, iya. bukan bersihnya. Paling komisinya mah berapa lah. Tapi ketika omset segitu pasti hasilnya juga bakal jutaan juga gitu. Iya, Dari iya, situ gue wah
ini menjadi kesempatan gua gitu. Kesempatan gua untuk mungkin tetap untuk apa namanya? Untuk menyampaikan pesan dakwah. Tapi di sela-sela gua menyampaikan pesan dakwah, itu gua juga apa namanya? Potensi ini tuh digunakan untuk jualan gitu. Karena realistis aja, gue juga butuh yang namanya penghasilan gitu ya, untuk nambah jajan gitu ya, betul. untuk mungkin nambah apa namanya, untuk save reward gitu ya, untuk, karena kan gue juga udah gede gitu, harus mikir gitu, masa apa namanya, uang itu harus dari orang tua terus gitu. Nah dari situ gue mikir juga, wah ini kesempatan gue punya apa namanya potensi berbicara di depan kamera, kemudian apa namanya mengedit juga udah oke. Maksudnya bukan oke tuh menurut gua sendiri ya. Kemudian menyiapkan skrip juga udah biasa gitu. Jadi kenapa gua nggak apa namanya kesempatan ini tuh nggak diambil sama gua gitu. Apalagi memang nantinya apa namanya bisa berpenghasilan gitu. Maka dari itu gua ambil, gua naikin followers gua sampai bisa daftar TikTok affiliate. Nah dari situ gua itu mengadopsi produk-produk Cordoba, karena memang Cordoba ini kan Islami gitu. Betul. Nah, gua juga tadinya kolektor dakwah. Kalau tiba-tiba gua mengonversinya tuh malah fashion kayak outfit zaman sekarang, kan jauh sekali Betul. dari tadinya dakwah kemudian ke jualan yang kayak gitu. Jadi bagaimana ini kesempatan gue dan strategi gue agar si followers yang tadinya tuh masih tetap stay untuk mengikuti gue, karena nantinya ketika gue tadinya dakwah tiba-tiba outfit gitu, kenapa kata followers, kenapa ini tiba-tiba bahas outfit gitu ya, nggak nyambung ya, iya nggak nyambung, atau tiba-tiba bahas apa ya, makanan misal yang jual-jual food gitu ya, atau yang memang sebagainya yang memang nggak berkaitan dengan Islam. Nah maka dari itu gue mengadopsi produk-produk dari Cordoba, karena ini kayak buku belajar Islami ya, buku motivasi Islami, dicintai malaikat dan sebagainya, kan memang nantinya bisa gue modifikasi juga ketika gue mempromosikan produk, gue juga sisipkan pesan dakwahnya gitu. Nah itu jadi strategi gue sendiri gitu, jadi supaya masih balance lah gitu dengan apa yang memang tadi gue brandingkan. Maka dari itu gue masuk tuh ke dunia affiliate, karena memang dari yang pertama memang tertarik karena memang kakak dan penghasilan juga, dan kemudian realistis juga, gue juga pasti butuh apa namanya yang namanya penghasilan gitu, karena target gua pribadi gitu bagaimana caranya sebelum lulus kuliah itu sudah punya penghasilan, meskipun penghasilannya gak seberapa. Dan alhamdulillah sejauh ini 2 bulan target gua menjadi affiliate pas awalnya itu bulan apa ya, setelah Idul Fitri, gua dari situ mulai, dan alhamdulillah target gua pas awalnya jadi affiliate itu 1 juta pertama dari TikTok, dan alhamdulillah dari sampai sekarang 1 juta dari TikTok itu tersampaikan lah gitu. Dan selanjutnya masa di 1 juta aja, gua mau 10 juta, setelah 10 juta 100 juta pertama dari TikTok. Masya Allah. Itu sih bertahap gitu. Bertahap ya teman-teman. Masya Allah. Pasti teman-teman yang penonton setia mendengarkan juga kayak tergugah kali ya untuk menjadi konten creator plus affiliate. Bahkan Kak Ibnu ini bukan hanya sekedar affiliate, tapi ada unsur dakwahnya ya. Masya Allah sekali. Nah Kak Ibnu, beberapa orang nih menganggap affiliate itu hanya sekadar mempromosikan sebuah produk. Nah dari tanggapan Kak Ibnu yang memang udah berpengalaman ya. Nah, bagaimana sih pandangan Kak Ibnu terhadap anggapan tersebut yang katanya affiliate itu hanya sekadar mempromosikan sebuah produk? Oke, iya sih. Kadang gue juga dengar kata-kata itu atau apa namanya opini tersebut lah. Bagaimana affiliate itu hanya mempromosikan produk saja. Tapi ketika pas gue terjun di dunia affiliate dan memang mempromosikan produk, tapi di situ gue juga sadar dan belajar bahwa tidak cukup dengan mempromosikan produk, tapi bagaimana caranya produk ini bisa apa namanya dipercaya oleh si audiens, si pembeli.
kredibilitas kita tuh dipertanyakan nantinya ketika kita mempromosikan produk tidak sesuai dengan apa yang kita promosikan. Jadi bukan hanya mempromosikan produk juga, hanya mempromosikan produk saja gitu. Tapi gue belajar bagaimana produk ini tuh disampaikan oleh gue sesuai dengan apa yang ada di produk itu. Jadi kejujuran itu penting dalam mempromosikan produk. Jadi bagaimana caranya gue produk ini bisa dipercaya oleh orang lain. Bagaimana caranya produk ini bisa menarik di khalayak gitu. Jadi tidak hanya mempromosikan produk saja. Kalau mempromosikan produk saja, mungkin sampai sekarang belum ada tuh yang yang check out. Tapi gue belajar gitu, bagaimana caranya produk-produk ini tuh tertarik gitu di mata audiens. Dan bukan hanya tertarik saja, tapi bagaimana caranya agar produk ini tuh dipercaya terus, agar akun gue tuh dipercaya terus oleh si pembeli. Karena nantinya jangka panjang, ketika produk ini tidak sesuai dengan apa yang gue promosiin, nantinya kredibilitas daripada konten gue, akun gue bakal dipertanyakan. Betul. Jadi bukan hanya mempromosikan produk saja, tapi integritas dari promosi produk tersebut. Dan nantinya ketika integritasnya bagus, pasti kredibilitasnya ke akun kita pasti bakal bagus. Tapi ketika integritas tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, pasti bumerang ke kitanya, kredibilitas dari konten kita atau akun kita bakal jelek. Gak ada lagi tuh yang check out karena tidak percaya lagi gitu. Dan hal yang memang penting juga, affiliate TikTok itu punya peraturan juga gitu. Jadi tidak asal kita mempromosikan produk aja. Sebenarnya affiliate TikTok itu punya peraturan tersendiri gitu ke si pengguna affiliate. Saya juga pasti membaca-baca lagi tuh peraturan-peraturan yang ada di TikToknya itu. Karena tidak hanya mempromosikan produk saja. Ketika kesehatan jangan mengklaim dan sebagainya lah. Nah itu tidak cukup hanya mempromosikan produk saja, tapi kita juga harus riset, kemudian integritas, jujur, dan mempertahankan kredibilitas akun kita gitu. Betul, oke. Berarti bukan hanya sekadar mempromosikan sebuah produk ya Kak. Iya. Tapi itu salah satunya itu jujur. Betul, jujur dan memang bisa dipercaya oleh orang lain. Betul. Bisa dipertanggungjawabkan lah. Iya. Gitu. Oke, nah kemampuan yang sebelumnya dilatih melalui konten dakwah nih Kak, apakah membantu ketika Kak Ibnu membuat konten affiliate? Sangat membantu, pastinya. Karena kan mempromosikan produk butuh dengan ilmu dengan public speaking. Konten kreator dakwah pasti harus mempunyai skill public speaking, skill ngomong di depan kamera. Pasti sangat membantu sekali ketika gua mengkonversi ke affiliate gitu. Karena kenapa? Affiliate juga kan mempromosikan produk ya, yang mana harus bisa ngomong di depan kamera, atau bisa juga cuman hanya produknya saja. Yang penting ngomong juga kan. Iya, betul. Nah itu pasti sangat membantu sekali. Yang tadinya gua terjun di konten kreator dakwah ke affiliate, jadi nggak belajar lagi dari awal, nggak belajar lagi public speaking, nggak belajar lagi riset tentang konten-konten yang sedang tren. Karena gua tadinya udah mengalami hal tersebut. Cuman bedanya ya kalau dakwah itu menyampaikan pesan dan dakwah gitu. Nah kalau affiliate yaitu mempromosikan produk. Tapi gue sendiri bagaimana caranya mempromosikan produk ini sambil pesan dakwah juga tersampaikan oleh gue gitu. Jadi yang tadinya kreator dakwah pindah ke affiliate bukan pindah secara menyeluruh. Tapi bagaimana caranya gue menggabungkan konten dakwah dengan affiliate gitu. Agar pesan dakwah juga apa yang gua tahu di dunia pesantren dulu itu tersampaikan, dan gua juga bisa jualan juga gitu. Nah itu memang strategi gua juga, branding gua juga masih oke, masih ada gitu. Kemudian gua juga dapat penghasilan juga dari affiliate gitu. Ada berarti penghasilan sangat terbantu tambahan. ya, Sangat terbantu sekali pastinya. Karena ya sama-sama
ngomong di depan kamera sama-sama membutuhkan skill public speaking. Masya Allah. Nah, Kak Ibnu kan sebagai mahasiswa, konten creator, dakwah, dan memang Kak Ibnu ini katanya bolak-balik antara Kuningan dan Cirebon, betul nggak? Iya, betul. Nah, pastinya dong ya merasakan perbedaan cuaca gitu. Iya. Kalau Kuningan kan katanya adem ya, betul nggak Kak Ibnu? Adem banget. Adem. Nah, kalau Cirebon nih Kak? Wah, kalau Apa udah tuh? masuk daerah Cirebon, Iya. panas banget. Panas banget ya. Asli. Betul, apalagi kan akhir-akhir ini Cirebon tuh lagi ekstrim banget cuacanya, Iya. panas sekali. Dan bahkan beberapa mahasiswa juga sangat kehausan nih Kak. Katanya Cirebon ada apa namanya? Berapa mataharinya? Ada 10 Kak. Jadi, Betul. ah, Jadi memang ya panasnya tuh Masya Allah luar biasa Iya. sekali ya. Kayak di Padang, Masya Allah. Nah tapi aku ada solusinya nih Kak. apa nih? Ini dia. Wah, apa ini? Cyberwater Kak. Wah, ini dari UIN Siber ya? UIN, Wah, ini keren sekali UIN ya. Asli dari UIN Kak, Cyberwater. Karena Cyberwater ini kaya akan mineral asli. Wah. Dan bisa membuat kita itu jadi nggak kehausan gitu. Iya. Jadi seger Kak. Di cuaca panas Di gini ya. cuaca panas yang ekstrim di Cirebon ada 10 Betul, matahari. Iya. Iya Kak, boleh coba dulu Kak. Boleh. Kebetulan gue juga haus nih dari tadi. Betul, dari tadi ya. Aduh, kita cobain Cobain Cyberwater ya. Cyberwater. Wah. Oke. Oke. Salah. Kita cobain dulu ya. Diminum ya Kak. Oke, diminum. Duh, hausnya langsung hilang Kak. Aduh. Insya Allah ini langsung Ya kan? lega nih. Langsung lega kan? Langsung Yang lega luar tadinya, biasa. aduh panas banget. Kayak dikutub gak? Kayak serasa dikutub gak? Seger. Iya. Pokoknya langsung kayak ada salju gitu ya. Iya, Aduh, iya, kayak orang nih. Ya kan Gue ya Masya kecanduan Allah. ini. Ya kan. Nah, Seger dan banget. enaknya sekarang Cyberwater itu udah ada di warung-warung terdekat. Apalagi Iya. untuk mahasiswa ini termurah sih untuk di kantong mahasiswa. Ada di Mahat nih, warung Mahat, Nurjatimat juga. Kalian boleh kalau Di kehausan. dekat-dekat kampus juga, Pak. Di dekat kampus Ada ya, juga kayaknya ya. ada. Karena udah tersebar juga Karena yang udah punya. tersebar juga. Memang Cyberwater ini asli dari Wah, keren-keren sih. Siber. Keren ini UIN Keren Siber banget ya, Masya Allah Punya ya. Ada produk. udah ada Sendiri produk ya? nih. Sendiri ini Pokoknya asli, mahasiswa asli. ini mahasiswa UIN Siber harus belinya UIN Cyberwater sih ya. Cyberwater. Sangat Betul. direkomendasikan, seger juga ya. Seger juga. Kalau kalian kehausan jangan lupa beli Cyberwater ya. Iya, Nah, oke. Ahem. Oke, Kak, boleh sharingnya nih. Boleh, Sharing ya, sekarang sharing. Nah, saat ini kan banyak sekali ya mahasiswa yang ingin sekali memiliki penghasilan tambahan, tapi masih ragu untuk memulai. Nah, Kak Ibnu, apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu? Karena memang mahasiswa sekarang tuh masih kebingungan nih, Kak. Aku mau mulai dari mana ya? Aku tuh mau penghasilan tambahan gitu, tapi aku masih bingung. Oke, mungkin apa ya, pendapat gua perihal itu, ya gua sendiri kan tadinya mencoba untuk berani. Yaitu sih poin pertama, pesan gua ya berani aja dulu. Berani aja dulu untuk masalah bagaimana kedepannya ya jangan dipikirin dulu. Nanti juga pasti apa namanya ada hasil daripada proses kita. Ya gue selalu percaya proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Iya, betul. Proses kita baik pasti hasilnya juga baik. Proses kita buruk hasilnya juga buruk gitu. Jadi bagaimana caranya gue itu dulu bisa berpenghasilan juga, yaitu dengan keberanian gue gitu. Dengan keberanian gue untuk terjun di dunia affiliate, di dunia dakwah juga. Karena itu membutuhkan keberanian. Gimana dong gue gak berani-berani misal. Ya kalau gak dipaksain, kapan beraninya gitu? Betul, Kapan iya, beraninya? kapan Ya harus beraninya? dipaksain gitu. Allahumma paksakan gitu. Masya Allah. Ya Allah paksakan Iya, gitu. iya, iya, Nah iya. itu yang memang selalu gua tekanin ke diri gua. Bagaimana gua bisa berani, bagaimana gua bisa sukses kalau takut mulu gitu. Kalau memang gak mulai-mulai, gak setar-setar, ya udah stuck di situ-situ Stuck di situ aja. aja, betul. Nih, jadi awal mula mungkin kalian atau gue sendiri kan awalnya nanya dulu ke diri sendiri, potensi gue apa sih di bidang apa? Pasti kan setiap orang beda-beda gitu. Iya. Nah, pengalaman gue sendiri ya gitu. Gue nanya, potensi gue apa sih sebenarnya? Ya nanya. Nah dari situ, oh ternyata gue
berani ya ngomong di depan kamera kayak gini nih, ngomong di depan kamera. Tadinya gue sebelum terjun ke dunia konten gak mau tuh dipoto, gak mau tuh kayak video sendiri, halo guys gini-gini, gak mau. Tapi ketika kita memberanikan diri, wah ternyata gak seserem itu. Gak seserem itu ternyata. Yang penting kita berani dulu, dan tadi tanya ke diri sendiri, apa sih potensi gue? Pasti. Makanya dari itu hal yang paling penting awal itu kita harus mengenal dulu diri kita. Apa potensi diri kita? Apa kemampuan yang memang ada di diri kita tuh apa gitu? Pasti diri para orang-orang tahu lah gitu. Apa yang memang ada di potensi dirinya gitu. Masa gak tahu gitu ya? Masa nanya ke orang lain apa sih potensi gua? Ya kan belum tentu betul, belum tentu valid gitu. Apa yang memang gua rasain sendiri. Maka dari itu sok aja cari potensi teman-teman di mana gitu. Kalau di dunia public speaking ya, teman-teman bisa ngomong di depan kamera, teman-teman bisa ngomong di depan halayak umum, sok bisa jadi konten kreator dakwah, bisa jadi konten kreator apa tuh, opini-opini, konten kreator apa. Nantinya kan bisa jadi suatu saat ada yang mengundang, ada yang dijadikan kerjasama, ada yang dijadikan juga MOU-an. Ya kan? Ada yang dijadikan juga brandingan di suatu produk. Ketika kita bisa membangun branding dengan baik. Ketika mau membangun branding dengan baik, ya bagaimana caranya kita public speakingnya juga bagus. Salah satunya harus berani ya, kayak jangan takut salah ya Kak. Iya betul. Kadang kebanyakan mahasiswa tuh, aku mau maju tapi takut salah gitu nah, ya. Itu yang memang harus dihindari tuh, karena ya itu bagaimana kita mau mendapatkan hasil yang baik ketika kita nggak setar-setar gitu. Betul. Intinya yang gua pegang, proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke Kak, sebagai penutup nih, apa pesan yang ingin disampaikan Kak Ibnu untuk mahasiswa yang ingin membangun personal branding, mengembangkan skill komunikasi sekaligus memanfaatkan media sosial secara lebih produktif? Oke, mungkin ini penutup ya. Penutup ya Kak. Oke, mungkin buat teman-teman semuanya yang dimanapun berada gitu, teman-teman Gen Z apalagi yang seumuran gua, ya kan, kalian harus mikir gitu. Kita harus mikir ke depannya kita harus bagaimana. Jangan sampai kita stuck di situ-situ aja. Bagaimana caranya kita produktif atas apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita sibuknya doang, tapi hasilnya tuh gak ada gitu, kayak kosong. Nah, bagaimana caranya teman-teman mikir ke situ. Jangan sampai stuck di situ-situ aja, malas di situ-situ aja. Ya, bagaimana teman-teman mau mencapai suatu tujuan kalau nggak setar gitu. Nah, maka dari situ pesan yang ingin gue sampaikan kepada teman-teman, berani, kemudian mau belajar. Berani untuk tampil, mau untuk belajar. Itu sih sebenarnya poin penting. Karena ketika udah berani tapi gak mau belajar, tetap aja. Maka dari itu mau belajar itu sesuatu yang mungkin menurut gua sangat penting juga gitu. Karena ketika kita mau belajar, mau improve daripada di situ-situ aja, oke, gua bisa public speaking, oke, gua bisa ngomong di depan kamera nih. Tapi ketika gua gak improve, audiens atau follower gitu bakal stuck di situ-situ aja. Followers gak bakal nambah. Apalagi nantinya followers itu bosen dengan apa yang kita kontenkan. Ini mah gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Udahlah unfollow, ya kan. Maka dari itu, dari konten pun kita udah melihat konten pun jangan gitu-gitu aja gitu. Kita harus explore lebih jauh, improve lebih tinggi lagi gitu. Maka dari itu berani, kemudian setelah berani mau belajar. Itu ya. Siapapun itu, teman-teman semuanya, hal yang paling pertama yaitu berani dulu, kemudian mau belajar. Gitu sih, Kak Nurul. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya jawaban-jawaban yang memang sangat motivasi kita nih dari obrolan seru kita bareng Kak Ibnu hari ini. Oke, gini dulu. Apa Kak Ibnu nih? Tadi kan perihal bagaimana yang ingin memanfaatkan dunia digital juga kan. Iya, Yaitu digital. Selain kita
berani dan mau belajar, ya bagaimana kita memanfaatkan media sosial. Sok pasti di media sosial itu banyak caranya untuk mendapatkan hasil atau penghasilan tambahan gitu. Ada TikTok affiliate, ada kerjasama, ada gift, ya kan di TikTok banyak tuh monetisasi. Ada live. Barangkali teman-teman pengen live tuh, live jualan, live apa, atau live tentang opini, dan pasti ada yang nge-gift gitu. Banyak caranya, tinggal teman-teman potensinya di mana dulu. Tapi yang paling penting teman-teman belajar public speaking, karena itu penting sekali untuk terjun ke dunia digital. Karena ketika teman-teman public speakingnya kurang, komunikasinya gak baik, pasti memanfaatkan dunia digital akan sangat susah juga gitu. Betul. Nah, maka dari itu manfaatkan potensi yang ada, kemudian improve, mau belajar, kemudian manfaatkan juga teknologi yang ada. AI juga bisa membantu. Kemudian media sosial juga bisa membantu untuk membrandingkan diri. Ketika branding kita udah terrealisasi, apapun yang kita inginkan bisa. Mau itu affiliate, mau itu kerjasama dan sebagainya itu bisa. Tinggal kitanya maunya aja gitu mungkin ya. Itu salah satu poin pentingnya, yaitu segala sesuatu yang akan kita lakukan pasti harus ada berani dan mau belajar. Ya, oke, kesimpulannya nih teman-teman. Kalau ilmu komunikasi dan kemampuan berbicara itu benar-benar dinamis dan punya value yang mahal di era digital. Dimulai dari langkah kecil, konsisten bikin konten dakwah, melatih cara penyampaian pesan biar diterima, sampai akhirnya skill komunikasi itu bertransformasi jadi modal utama buat sukses di dunia affiliate. Betul Kak? Betul Nah, sekali. kunci satunya itu tadi, jangan takut untuk memulai, siapkan mental dan manfaatkan media sosial yang kita punya sekarang untuk hal-hal yang produktif. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ibnu yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu hari ini. Sukses terus Kak Ibnu untuk aktivitas yang sedang dijalani, terutama pada konten dakwah dan juga bisnis affiliate-nya ya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah setia nonton podcasting hari ini dari awal sampai akhir. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, juga share ke teman-teman kalian yang butuh asupan motivasi untuk berkembang. Aku Farhatun Nurul pamit undur diri. See you di podcasting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.